Dan kami sangat mengapresiasi juga ucapan Bapak bahwa jika tidak bisa menyelesaikan masalah di ekor, maka kepalanya saya potong. Dan tentu saja kami percaya bahwa Bapak Kapolri Sigit Sulistyo, kasus-kasus seperti ini akan segera ditindaklanjuti, dan tentu saja masyarakat tidak akan menunggu berlama-lama sehingga kedamaian antara suku akan lebih baik ke depan. Dan tentu saja jika kita biarkan, maka akan berdampak nanti akan keutuhan NKRI. Perpecahan antara suku dengan suku. Kita tahu bahwa negara ini, negara Indonesia, berdiri kokoh karena terdiri dari beberapa ras, suku, agama. Nah, jika seseorang berhasil memecah belahkan daripada kelompok-kelompok ini, halo, selamat siang, ya Ahobo. Untuk saudara-saudara saya yang di Pulau Nias, bagi kita masalah tentang kasus Kondrat Sinaga, di mana beberapa bulan yang lalu sempat viral, yang dimana di dalam videonya ini mengandung unsur penghinaan suku Nias dan juga memberikan pernyataan terkait hukum adat yang ada di Nias yang sebenarnya dan sebetulnya tidak ada di daftar hukum adat Nias. Namun kasus ini juga sudah disampaikan ke pihak penegak hukum, ke pihak kepolisian. Ada beberapa laporan-laporan juga dari berbagai organisasi dari Pulau Nias yang telah menyampaikan kasus ini atau membuat laporan terkait kasus ini kepada pihak kepolisian. Namun hingga saat ini terkait tindak lanjuti daripada kasus Kondrat Sinaga ini, kita belum tahu sampai manakah prosesnya dari pihak kepolisian. Nah, untuk itu tentu saja kita masyarakat Pulau Nias juga bertanya-tanya dan menjadi pertanyaan besar di dalam hati kita, seperti apakah kasus ini dan sudah sampai proses kemanakah kasus ini? Apakah benar-benar sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut terkait kasus ini? Dan tentu saja hampir seluruh warga orang Nias juga bertanya-tanya seperti itu. Nah, namun dalam hal ini juga tentu saja segala urusan terkait kasus ini semuanya sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Dan dari beberapa informasi juga yang saya dapat bahwa berkas-berkas atau beberapa data yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan ini mungkin sudah diserahkan semua, yang artinya semua bukti sudah ada di tangan pihak kepolisian. Namun sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut terkait kasus Kondrat Sinaga ini. Nah, dalam hal ini juga pertama-tama saya sampaikan kepada pihak kepolisian yang tentu saja tugas instansi kepolisian ini adalah mengadili dan menangani kasus, sehingga tindakan-tindakan yang tidak manusiawi atau melanggar aturan sesuai undang-undang yang ada di Indonesia, tentu saja pihak penegak hukum yang bertindak. Namun yang menjadi pertanyaan kami di sini, kenapa kasus Kondrat Sinaga ini, kenapa masih belum ada tindak lanjut atau informasi selanjutnya seperti itu? Nah, dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Sigit Sulistyo. Mungkin beberapa hari yang lalu juga sempat Bapak mengucapkan, dan kami sangat mengapresiasi juga ucapan Bapak bahwa jika tidak bisa menyelesaikan masalah di ekor, maka kepalanya saya potong. Dan tentu saja kami percaya bahwa Bapak Kapolri Sigit Sulistyo, kasus-kasus seperti ini akan segera ditindaklanjuti, dan tentu saja masyarakat tidak akan menunggu berlama-lama sehingga kedamaian antara suku akan lebih baik ke depan. Harapan kami berharap kepada pihak kepolisian dalam menangani kasus ini
silakan ditindaklanjuti seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Karena kita warga Indonesia adalah punya hak sendiri untuk kebebasan. Dan juga dari tersangka yaitu Kondra Sinaga juga, dia punya hak untuk diadili. Jika memang dia terbukti bersalah, maka kami yakin bahwa proses hukum juga akan berjalan. Dan kami juga Polonias punya hak. Jika apa yang dihina kami, yang sebenarnya tidak ada di hukum adat kami juga punya hak untuk menuntut. Dan tentu saja ini yang kami lakukan adalah demi meluruskan apa yang selama ini kontroversial di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu, kami percayakan kasus ini akan segera ditindaklanjuti dari beberapa pihak-pihak kepolisian, dari beberapa kantor kepolisian yang sudah didatangi oleh organisasi-organisasi dari NIAS untuk menyampaikan kasus Kondra Sinaga ini, dan telah menyerahkan juga berkas-berkas yang ada. Nah, jika selanjutnya ini tidak ada penanganan yang serius, maka tentu saja kami mohon bantuan dari Bapak Kapolri Sigit Sulistiono untuk memberikan kami jawaban atas kasus ini. Kalau memang jika Kondra Sinaga ini tidak bersalah, ya silakanlah disampaikan ke kami, sehingga kasus-kasus ini tidak akan kami usut kembali seperti itu. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan dan berharap kepada Bapak Yasona Lawli, yang dimana mungkin kasus ini juga sudah sampai di telinga Bapak. Dan tentu saja harapan kami juga Bapak Yasona akan menindaklanjuti juga kasus ini, mendorong terus, mempush terus kasus ini, sehingga ketemu titik terangnya. Apa yang disampaikan Kondra Sinaga ini benar-benar kontroversial. Dan tentu saja kami warga NIAS juga tidak terima dengan pernyataan seperti yang disampaikan Kondra Sinaga. Dan tentu saja juga jika dimintain bukti bahwa di daftar hukum ada NIAS, seperti yang disampaikan Kondra Sinaga terkait merendahkan diri harga wanita, tentu saja bisa kami buktikan. Untuk itu kepada Bapak Yasona Lawli juga, di dalam kasus yang sudah kami laporkan, ini juga terlibat nama Bapak dan juga keluarga Bapak. Dan tentu saja seharusnya Bapak yang lebih utama dalam menyelesaikan masalah ini. Karena si tersangka juga menyampaikan bahwa dia ada dorongan sampai menghina suku NIAS dikarenakan ada alasannya. Ada alasannya karena menurut Kondra Sinaga ada yang telah menipu dia dari pihak keluarga Bapak Yasona Lawli. Dan tentu saja untuk membuktikan semuanya ini, Kondra Sinaga harus ditangkap. Harus dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi terkait kasus ini. Dan mungkin ini masalah atau kasus, bukan kasus sepele. Ini adalah penghinaan suku adat, dan merendahkan harga diri manusia. Nah, tentu saja juga Kondra Sinaga ini dalam videonya mengaku-ngaku sebagai orang Batak. Namun kami dari warga NIAS juga tidak bisa memberikan pernyataan bahwa ini benar dari suku Batak. Tentu saja yang kita tahu selama ini, hubungan suku NIAS dengan suku Batak tidak pernah terjadi masalah. Menurut saya, jika diteruskan masalah ini nanti, kita khawatir akan memicunya sebuah permasalahan antara suku. Jadi itulah yang kita harapkan.
Jangan hanya gara-gara nanti oknum yang tidak bertanggung jawab seperti Kondrat Sinaga ini, akhirnya dia berhasil memecah belah antara suku Nias dengan suku Batak. Sebelumnya sudah pernah saya buat konten juga, dan saya lihat banyak juga saudara-saudara kita dari suku Batak tidak membenarkan Kondrat Sinaga ini. Apa yang dia sampaikan di dalam videonya, saudara-saudara kita orang Batak tidak mendukung dia, karena mereka juga tahu bahwa apa yang dilakukan Kondrat Sinaga sudah melanggar hukum dan aturan. Nah, untuk itu saya harap juga kepada saudara-saudara saya Nias dalam memberikan komentar terkait kasus ini, tolong dan saya mohon, sampaikanlah jika Anda emosi, jika Anda merasa disakiti karena pernyataan Kondrat Sinaga. Haraplah bijak dalam menanggapi sesuatu. Tolong jangan membawa-bawa nama suku. Karena fokus masalah ini adalah hanya untuk seseorang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan tentu saja hubungan kita dengan suku Batak dan Nias selama ini yang sudah kita bina terjalin dengan baik. Tentu saja kita tidak mau akan dihancurkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, yaitu Kondrat Sinaga. Nah, untuk itu mungkin kasus ini belum sampai ke titik terangnya, dan itulah harapan kita baik kepada Bapak Sigit Sulistyo sebagai Kapolri dan juga kepada Bapak Yasona Lawli sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, karena menurut kami ini juga sangat menyangkut. Bapak Kapolri Sigit Sulistyo sebagai orang nomor 1 di instansi pihak penegak hukum atau pihak kepolisian, dan tentu saja inilah yang bisa mengambil tindakan dalam menyelesaikan kasus ini, sehingga isu kontroversial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan tenang, damai, dan tenteram. Untuk Bapak Yasona Lawli juga, kita manusia, setiap warga Indonesia punya hak sendiri untuk tidak dihina dan punya hak untuk hidup tenteram. Nah, untuk itu kami sangat mohon kepada Bapak Yasona Lawli untuk menindaklanjuti masalah ini, untuk menyelesaikan secara transparan apakah yang sebenarnya terjadi. Kami bukan bermaksud mengatakan bahwa Kondrat Sinaga ini memang sudah betul-betul salah. Kami juga hanya masyarakat biasa yang mungkin banyak kekurangan terkait hukum, peraturan. Nah, untuk itu makanya kami menyerahkan semua kasus ini kepada pihak kepolisian, karena mereka lah yang lebih tahu, yang lebih mengerti terkait kasus ini. Jika memang Kondrat Sinaga tidak bersalah, maka kami juga diam sampai di situ. Yang penting dari kami ini, yang kami harapkan itu adalah jawaban dari pihak kepolisian terkait kasus ini. Itulah yang kami harapkan. Seperti apa prosesnya? Sudah sampai di manakah prosesnya? Jika memang salah, ya hukum berjalan. Jika memang tidak salah, sampaikanlah kepada publik, sehingga kami tidak bertanya-tanya lagi terkait kasus ini. Dan untuk saudara-saudara saya yang di Nias, saya harap untuk selalu menjaga perilaku, cara untuk menanggapi kasus ini. Kita harus bersabar dalam menunggu masalah ini. Dan bukan berarti kita diam, bukan berarti kita diamkan saja masalah ini. Tentu saja kita usut sampai tuntas. Sehingga orang-orang yang menghina suku seperti ini
tidak ada lagi. Dan tentu saja jika kita biarkan, maka akan berdampak nanti akan keutuhan NKRI. Perpecahan antara suku dengan suku. Kita tahu bahwa negara ini, negara Indonesia, berdiri kokoh karena terdiri dari beberapa ras, suku, agama. Nah, jika seseorang berhasil memecah belahkan daripada kelompok-kelompok ini, maka apa yang terjadi? NKRI akan roboh dan tidak sekokoh dulu lagi. Pedoman kita adalah Pancasila. Kita berhak untuk mendapat keadilan. Dan inilah yang saya harapkan, kasus ini segera diselesaikan. Kasus ini segera kami dapat informasi selanjutnya. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut lagi. Karena kami orang Nias juga malu apabila muncul nanti pernyataan-pernyataan ini dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, tujuan kami sekarang dengan menyelesaikan masalah ini di Konrasi Naga tentu menjadi pembelajaran juga bagi yang lain nanti. Untuk tidak segampang membalikan tangan dalam menyampaikan sesuatu yang menyinggung perasaan suku, kelompok, ras, dan agama. Ini yang memicu perpecahan antara kelompok nanti. Ini bukan hal sepele. Ini sudah menyangkut semua kelompok yang ia hina. Dan tentu saja kita warga Indonesia, kita ingin hidup damai, mendapat keadilan seadil-adilnya. Dan itulah yang kami harapkan. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, kepada Bapak Kapolri, dan juga kepada Bapak Yasona. Tolong dan mohon, segeralah sampaikan kepada kami terkait tindak lanjut daripada kasus Konrasi Naga ini. Kami tidak tahu, kami tidak ada cara, dan kami tidak mengerti bagaimana cara untuk menangani kasus ini. Apa yang harus dilakukan? Itulah sebabnya kami serahkan sepenuhnya itu kepada pihak kepolisian. Karena kami yakin dan percaya bahwa mereka yang lebih tahu tentang masalah ini. Kami tidak ke Bapak Presiden, karena ini bukan jalur dari pemerintah. Tapi kami hanya fokus ke pihak kepolisian dan juga kepada Bapak Yasona Lawli sebagai hak asasi manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI.